ما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita oleh Allah diberikan karunia nikmat yang begitu mahal, begitu berharga. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dengan segala nikmat yang ada, Allah beri kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berangkat menuju rumah Allah ini, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat subuh berjamaah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa waktu terus berputar. Kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Hari tanggal keberapa nih Pak? 11 Pak ya? Tanggal 11 Pak. Tanggal 11 berarti kalau lengkap 30 hari, 29 hari lagi kita sudah masuk bulan puasa. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, berbadan sehat, ketemu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lalu nengok kalender di grup WA atau di kalangan Muhammadiyah, saudara-saudara kita dari Ormas Muhammadiyah itu sudah memastikan tanggal 18. Sudah salah Pak, tanggal 18 itu hari pertama puasa. Nah kemungkinan pemerintah bisa sama harinya, bisa jadi mundur sehari. Jadi kita ingatkan kepada kita semua, sudah semakin dekat waktu kita dengan bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Sya'ban ini kita biasa disebut dengan bulan apa Pak? Bulan Ruah. Bulan Ruahan. Karena itu biasanya di bulan Sya'ban ini hampir tiap malam kita dapat undangan Pak ya. Undangan ruahan di rumah si A, di rumah si B. Pak, malam ini ke rumah ya. Ngapa? Acara ruahan. Besok ada lagi undangan yang lain. Pak, malam ini ke rumah. Ngapa? Ruahan. Nah, kita coba pagi hari ini belajar mengkaji tentang bulan ruahan ini Pak. Bagaimana dalam perspektif agama kita, agama Islam, dan secara historisnya bagaimana. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita coba buka kalender Hijriyah, kalender Islam, maka saya pastikan kita tidak nemu bulan, nama bulannya bulan Ruah. Cobalah buka Pak kalender Hijriyah, 12 bulan itu tidak kati istilah nama bulan apa? Bulan Ruah. Nah, coba kita hafalin dari nomor 1, bulan pertama apa? Bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah,
Hijjah. Aman bulan ruahnya, Pak. Nah, negatif, Pak. Jadi kalau mau cari di kalender Hijriah nama bulan-bulan ruah itu enggak ada. Nah, sekarang lalu apa arti dari bulan ruah? Bulan ruahan itu apa artinya, Pak? Sesuai dengan namanya itu ngambil dari akar kata ruh. Ya, Pak ya, dari kata ruh. Nah, berarti bulan ruahan apa maknanya? Bulan ruh, ya Pak. Bulannya ruh. Baik, Bapak Ibu, saya mencoba membaca berbagai macam tulisan pengertian ruahan itu apa. Ya kurang lebih kalau disimpulkan, ruahan artinya momentum untuk mengenang arwah leluhur yang sudah meninggal dunia. Nah, itu makna dari ruahan. Ruahan artinya momentum untuk mengenang arwah leluhur yang sudah meninggal dunia. Mbak kita yang lah meninggal, mak kita yang lah meninggal, nenek, kakek, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, maka momentum sekarang dijadikan kesempatan untuk mengenang arwah-arwah mereka yang sudah meninggal dunia. Lah tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan doa untuk mereka yang sudah meninggal dunia tadi. Baik. Kalau definisinya sampai di situ, maka tidak ada masalah dalam pandangan agama kita, agama Islam. Kalau pengertiannya sampai di situ, Pak. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ternyata secara historis, sejarahnya, istilah ruahan ini sangat terkait dengan tradisi yang sudah mengakar di salah satu daerah tertentu, khususnya di kalangan saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu Pak. Jadi istilah ruahan itu adalah merupakan tradisi yang sudah mengakar, berkembang di tengah masyarakat kita, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Nah, tradisi itu Bapak-bapak namanya dulu katanya nyadran. Ya Pak ya? Istilahnya namanya nyadran. Nah, apa kegiatannya di dalam tradisi itu? Nah, tradisi itu sama ngumpul-ngumpul di dalam tradisi itu, Pak. Lalu di dalam kegiatannya ngumpul-ngumpul itu mereka berdoa. Nah, berdoanya minta kepada leluhur. Saya ulangi lagi. Di dalam tradisi yang ada pada waktu itu, mereka ngumpul-ngumpul, dalam ngumpul-ngumpul itu mereka berdoa, dan di dalam berdoa itu mintanya sama dengan siapa? Leluhur, mbah-mbahnya. Nah, kalau nengok pengertian ini benar salah, Pak? Salah kalau nengok pengertian ini dari kacamata agama kita, agama Islam. Salahnya di mana? Berdoa minta sama wong yang meninggal. Dan ini termasuk kategori apa, Pak? Perbuatan syirik. Nah, syirik itu gimana? Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu bagian dari dosa yang besar, kata Allah. Dan pelakunya gimana? Pelaku yang berbuat syirik, neraka tempatnya, Pak. Nauzubillah. Nah, kita tidak mau masuk ke dalam perbuatan yang sama itu. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempat dia tidak ada lain adalah neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada perbedaan, ya Pak ya, yang berkembang tradisi di masa lalu dalam memahami makna ruahan tadi.
Lalu bagaimana sikap para ulama kita yang datang pada waktu itu, Pak? Nah, di sini kita perlu banyak belajar juga dengan para ulama kita yang dahulu, Pak. Ulama kita yang terdahulu ternyata bijak. Mereka bijak sekali mensikapi apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dilihat masyarakat ngumpul-ngumpul, dilihat masyarakat berdoa, dan berdoanya mereka mintanya sama leluhur. Nah, oleh para ulama dilihat ini apa, Pak? Ini peluang. Nah, ini peluang, kata ulama, peluang untuk menjadi ladang dakwah. Maka apa yang dilakukan oleh ulama? Ulama hebat, tidak memukul tapi merangkul. Nah, itu hebatnya ulama dulu, Pak. Jadi ulama melihat yang salah ini dijadikan sebagai ladang ibadah, ladang untuk berdakwah, ladang untuk beramal. Maka yang ada mereka merangkul masyarakatnya, tidak dengan cara memukul. Nah, beda dengan ulama hari ini, Pak. Agak tajam lidahnya, ketusnya. Yang tidak sepaham dengan dia langsung apa? Bid'ah, dolalah, sesat. Kalau bukan sudah kelompok dia sudah. Ya. Nah, masjid kita ini masuk dalam kategori masjid apa nih, Pak? Masjid bid'ah ini, Pak. Kalau menurut versi dia, ciri masjid bid'ah itu mana? Tuh, ada kaligrafi nah. Ini ada kaligrafi nih, Pak. Bid'ah nih. Ciri lagi apa? Ada beduk gitu. Nah, bid'ah tuh, Pak. Apa lagi? Sebelum sholat diputar ngaji, kaset ngaji. Ah, itu bid'ah. Ini ciri-ciri masjid bid'ah menurut versi mereka. Termasuk ustadz yang isi ceramahnya ustadz apa? Ustadz bid'ah. Terus yang tidak bid'ah mereka sendiri, masjid sunnah, ustadz sunnah, ya, majelis sunnah, mereka sendiri. Di luar itu bid'ah semua. Nah, ini bedanya, Pak. Kalau ulama zaman dahulu lihat yang salah itu dijadikan sebagai ladang dakwah, dan mereka merangkul tidak dengan cara memukul. Lalu apa yang dilakukan berikutnya oleh para ulama? Tradisinya dilestarikan, dirangkul tradisinya. Tapi yang salah tadi baru kemudian dikoreksi, dipoles, diramu, diracik yang salahnya. Nah, salahnya di mana? Kalau tadi minta sama leluhur, sekarang dirubah oleh ulama. Mintanya sama Allah untuk leluhur. Cakep tuh, Pak. Enak. Jadi tradisi ngumpulnya tetap dipakai, berdoa-berdoanya ngumpul tetap dipakai, cuma nanti isinya diramu. Kalau kemarin berdoanya minta sama leluhur, oleh para ulama kita dirubah, dipoles, diramu, diracik. Ayo sekarang kita ngumpul tetap ya, berdoa tetap ya. Cuma yuk sekarang cara berdoanya begini, mintanya bukan ke leluhur, tapi mintanya sama Allah, Tuhan yang maha segala-galanya, Tuhan yang maha menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Maka berdoalah minta sama yang ada itu, yaitu Allah. Untuk siapa? Untuk leluhur. Jadi leluhurnya yang harus didoakan, bukan kita minta sama leluhur. Ah, hebat, Pak, ulama kita. Akhirnya dakwah itu diterima, masuk, Pak. Orang senang dengan dakwah ulama tadi. Agama dapat, orang kemudian mengikuti ulama. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang tradisi itu kemudian berkembang sampai kita hari ini. Dan sekarang coba lihat, kalau ada yang salah boleh kita rubah, Pak. Tapi sejauh ini Pak, yang saya lihat dalam acara ruahan itu, saya melihatnya ada 5 paling tidak, Pak. Di dalam itu yang sangat islami. 1, dalam acara ruahan itu apa, Pak? Ngumpul-ngumpul. Ngumpul-ngumpul dalam agama apa? Silaturahim. Dapat tuh, Pak. Ada perintah itu agama. 1. Dalam acara itu selain ngumpul-ngumpul yang bermakna silaturahim, apa? Zikir, baca Al-Quran. Apa yang dibaca situ, Pak?
Al-Quran, Yasin tuh. Selain Al-Quran mungkin juga zikir-zikir yang lainnya. Tasbih, tahmid, istighfar, tahlil, dan sebagainya. Lah dua tuh Pak. Yang kedua, yang ketiga, apa isinya situ Pak? Kadang-kadang disertakan juga nyuruh ustadznya ceramah. Apa ceramah dalam bahasa agama Pak? Surat Al-Asr itu Pak? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Isi dalam ceramah itu ngajak orang berbuat baik. Isi dalam ceramah itu saling mengingatkan satu sama lain. Masuk tuh. 3, 4, berdoa. Suruh tak berdoa Pak dalam agama kita? Nah, masuk juga lah berdoa Pak. Nah, yang kelima, biasanya habis acara apa Pak? Makan-makan, minum-minum. Apa itu Pak? Makan-makan, minum-minum. Sedekah. Nah, silaturahim dapat, zikir dapat, doa dapat, tausiah agama dapat. Yang kelima, sedekah. Semuanya itu kalau kita lihat itu sangat islami. Nah, baik Bapak-bapak. Sekarang dalam tinjauan agama apa tuh Pak? Apakah agama kemudian menolak tradisi? Lihat dulu. Ketika tradisi yang berkembang di masyarakat senapas dengan ajaran agama, agama kita tidak menolak tradisi itu. Justru tradisi itu diterima. Tapi kalau tradisi itu tidak sejalan, tidak senapas dengan agama, maka agama menolak. Jangan kita ikuti. Apa ada contohnya Pak? Bahwa agama menerima tradisi. Ada tidak contohnya? Ada Pak. Nah, kita baca dalilnya Pak. Apa misalnya? Puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa apa Pak? Sunnah ya. Tanggal berapa? Asyura. Tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura itu tradisi. Itu tradisi Pak. Bukan bawaan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi Pak. Puasa Asyura 10 Muharram itu tradisi, bukan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tradisi itu kemudian apakah ditolak oleh Nabi? Tidak. Malah sampai hari ini dilestarikan, diterima oleh agama kita. Gimana ceritanya Pak? Kok dikatakan tradisi, bukan bawaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi waktu berhijrah ke Madinah, Pak, Bu, berhijrah, berpindah tempat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sesampai di sana, beliau menemukan penduduk asli. Penduduk asli di sana adalah orang Yahudi dan orang Nasrani di Madinah. Apa yang didapatkan oleh Nabi? Ternyata di Madinah itu, di antara kebiasaan orang Madinah, asal ketemu 10 Muharram mereka puasa. Jadi asal ketemu tahun ini 10 Muharram puasa, tahun depan ketemu 10 Muharram puasa lagi. Nah, Nabi tanya tuh Pak kepada penduduk Madinah, ngapo kalian asal 10 Muharram puasa? Nah, dijawablah oleh mereka, kami dalam rangka bersyukur kepada Allah. Syukur ngapo? Syukur dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat diselamatkan oleh Allah. Macam mana ceritanya? Nah, baru dicerita. Dulu kami punya nabi. Nabi kami namanya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya dari Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, nak dibunuh. Terus dikejar Pak sampai ketemu. Sampailah kepepet, berhenti di suatu tempat, tidak pacak lagi nak neruskan perjalanan. Pelariannya tidak bisa. Kejepit, terhenti. Di depan ada Laut Merah. Nah, tidak baca lagi nak nerus Pak lari. Nak mundur ke belakang ada Fir'aun sama pengikutnya, tentaranya. Nah, kejepit betul Pak, mati itu Pak kalau tidak pertolongan Allah. Ibarat kata di depan ada buaya, di belakang ada harimau. Di depan ada Laut Merah, di belakang sudah ada pasukan
Fir'aun. Qadarullah, dengan izin Allah Nabi Musa diberikan mukjizat. Tongkatnya Nabi Musa kemudian bisa membuat laut tadi berubah menjadi jalan. Akhirnya Nabi Musa, Bapak Ibu, bisa nyebrang laut tadi yang sudah berubah menjadi jalan. Sampai ke seberang, selamat Nabi Musa, selamat pengikutnya. Nah, Fir'aun tidak pakai akal, Pak. Mestinya kaget, Pak, ngapu laut pacak jadi jalan. Cuma karena sudah tertutup hati, terus baik ngejar Nabi Musa pakai jalan yang sama. Yang tadi yang laut sudah berubah jadi jalan. Nah, pakai jalan yang sama, di tengah jalan tadi berubah lagi menjadi lautan. Akhirnya Fir'aun beserta pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ini merupakan nikmat yang kami harus bersyukur, kata orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Asal ketemu 10 Muharram, mereka puasa. Lalu apa komentar Nabi pada waktu itu, Pak? Apa Nabi kemudian memberangus tradisi ini? Tidak, diterima oleh Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami adalah orang yang lebih pantas, lebih berhak untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan pengikutnya pada waktu itu. Maka Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mewajibkan dirinya dan pengikutnya untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ini tradisi, Pak, bukan bawaan dari Nabi Muhammad. Qadarullah, kemudian Bapak Ibu, berjalan waktu, turunlah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, berpuasalah kamu sebagaimana berpuasa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, ayat ini adalah ayat perintah wajib berpuasa. Puasa yang mana? Puasa Ramadan. Akhirnya puasa Ramadan yang jadi wajib, puasa Asyura berubah menjadi sunnah. Nah, ini, Pak. Jadi agama kita membolehkan, Pak, tradisi itu berkembang di tengah masyarakat selagi tradisi itu senapas dengan apa? Ajaran agama. Kalau tidak senapas dengan ajaran agama, jangan. Dulu, Pak, saya pindah nempati rumah sekarang. Memang saya dapat rumah itu ada peran orang lain. Baik dia sama aku, Pak. Nah, cuma setelah rumah itu mau ditempati, ada permintaan dia sama, bukan permintaan apa, saran. Gagi, jangan dulu masuk rumah kalau nak nempati, kecuali kamu harus nabur dulu beras di tengah rumah sama Pak, garam kalau tidak salah. Gagi sama aku. Ngapa, Pak? Biar rezekinya lancar. Beras itu simbol kesejahteraan yang dibutuhkan dalam setiap hari kita, termasuk garam. Jadi kalau nak masuk rumah, beras itu ditabur dulu di tengah rumah. Nah, Gagi masuk rumah sama aku. Kuyo ke bae, tahu-tahu aku lah masuk rumah tanpa ngadu dia, Pak. Tak katik nabur-nabur. Nah, yang tradisi-tradisi yang macam ini, kalau tidak senapas dengan Islam, ya jangan kita ikuti, Pak, ya. Lagi ada lagi di daerah tertentu, Pak, nak masuk Ramadan Gagi, gimana tuh? Saya baca itu tradisi yang berkembang di masyarakat, mandi bersama, mensucikan diri. Boleh tak, Pak? Kalau mandi-mandi baik tidak apa-apa, Pak. Cuma kalau kemudian berlebur satu di situ, ada lanang, ada tino, bukan mahram kita, tua, muda, anak kecil, mandi kalau di situ. Supaya kita Gagi ngadap Ramadan bersih. Nah, ini tidak masuk dalam tradisi kita, dalam syariat agama kita. Nah, jadi Bapak-bapak, tradisi itu kita lihat, kalau memang senapas dengan ajaran agama, ya kita ikuti. Kalau tidak senapas dengan ajaran agama, ya jangan. Bapak dapat rezeki punya mobil baru.
biar kaki naik mobilnya aman, tidak apa bala di jalan, maka apa dulu Pak? Dia apa ke mobilnya? Disiram pakai darah ayam misalnya. Disiram dulu pakai darah ayam, jangan dihapus, biar ke habis dewe. Siram dulu dengan tepung tawar. Lah dari mana nih Pak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Baik, sebagai kita objektif juga Pak, koreksi buat kita menyikapi dengan acara ruahan ini. Yang pertama, tadi kita sudah menyebutkan bahwa oke, tradisi diterima dalam agama kita kalau tradisi itu senapas dengan agama. Nah, cuma mungkin kita perlu juga ngoreksi. Kita harus objektif juga Pak. Satu, ada keyakinan yang harus dikoreksi bahwa asal acara ruahan itu diyakini ruh nenek moyang kita balik ke rumah. Jadi mbak kita yang lah ninggal, mak kita yang lah ninggal, dulur kita yang lah ninggal, yuk kita acara ruahan, dia nak balik ke rumah di bulan ini. Ini dah ada Pak. Nah, dah usah ada keyakinan itu. Mereka sudah pindah alam, di alamnya sendiri. Lagi punya keyakinan itu. Nah, karena nenek balik ke rumah, ruhnya balik, ingat memori dulu. Dia punya kesukaan apa? Oh, sukanya makan tempoyak. Nah, malam ini kita makan tempoyak galo-galo. Nah, nah itu coba hindari. Enggak ada Pak, enggak ada. Ruhnya mereka sudah berada di alamnya sendiri. Baik, yang kedua, pandangilah acara ruahan itu hanya tradisi, bukan ibadah. Pak, Bu, ruahan itu tradisi, bukan ibadah. Apa bedanya Pak? Kalau ibadah, maka kita meyakini mau tidak mau harus melakukan. Nah, itu kalau sudah memandang ruahan itu ibadah. Hanya kalau tidak ruahan, tidak Islamian gitu tuh. Nah, salah. Ruahan itu hanya tradisi. Ketika tradisi itu tidak sejalan, tidak menabrak agama, maka apa yang ada dilakukan itu insya Allah bernilai ibadah. Kalau isinya itu tidak menabrak ajaran agama. Nah, beda kalau ruahan itu dipandang sebagai ibadah, akhirnya memaksa diri, mau tidak mau harus melakukan. Kalau tidak melakukan ruahan, tidak Islamian gitu nih. Tidak pakamnian nak masuk Ramadan ini. Nah, ini yang harus dikoreksi. Ya kalau tidak baca ya sudah, jangan dipaksa. Ya Pak ya. Akhirnya apa? Maksa diri. Kalau ada ngumpul-ngumpul uang itu minimal ngenjuk apa Pak? Hah? Ya minum air putih. Tapi apa tega kita ngenjuk uang minum putih? Akhirnya maksa nak nyiapkan manisnya, minum tehnya. Mungkin juga nak nyiap ke makannya. Akhirnya karena ndak kati yang nak disiap ke, paksa minjam ini minjam sana. Habis acara apa Pak? Sibuk mikirin nak bayar utang. Jadi bukan manfaat yang didapatkan, justru mudaratnya. Ya kalau nak bersyukur kepada Allah, ya banyak cara. Tidak harus dengan ngumpul ngajak uang banyak. Alhamdulillah, minimal lisan, ajak keluarga, alhamdulillah ya Allah, binikmatika tatimus sholihat, dengan kenikmatan yang kau berikan sempurnalah amal soleh kami ya Allah. Insya Allah sebentar lagi bertemu Ramadan. Dan kemudian tunjukkan dalam perbuatan, masuk sholat ya sholat, kaki puasa puasa. Nah, itu sudah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu maksa diri. Ya saya sendiri pribadi sampai hari ini tidak pernah Pak melaksanakan ruahan. Saya sendiri pribadi. Tapi kalau diundang, ya datang. Ya kalau udah kata kenapa nak dipaksa? Kalau dikatakan harus bersyukur, ya banyak cara nak bersyukur kepada Allah. Minimal lisan dan tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, koreksi buat kita apa? Ada yang keliru. Kelirunya di mana Pak? Ruahannya semangatnya luar biasa. Giliran Ramadannya melempem Pak.
Tadi nganggap ruahan ibadah, mau tidak mau harus melakukannya. Tidak melakukannya tidak padeknya di Islam kita. Nah, itu Pak. Giliran ruahan cak mano caranya harus melakukan. Karena apa? Mau menunjukkan rasa syukur, dikasih umur panjang, sebentar lagi ketemu Ramadan. Ketemu Ramadannya kaki melempem. Uang puasanya tidak puasa Pak. Lah sudah terbayar dengan ruahan tadi. Lah dari mana dasar itu Pak? Puasa juga puasa beduk. Tahu puasa beduk Pak? Depannya tertutup, belakang bolong. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa. Nah berikutnya bolong. Giliran takbiran hari rayanya depan sekali itu Pak. Baik, ini beberapa yang harus kita koreksi Bapak Ibu. Jangan salah kemudian kita yang sesuatu yang tradisi kita menggebu-gebu, giliran yang benar-benar ada perintahnya puasa, tarawih, kita kurang semangat. Justru yang ada perintahnya yang harus lebih semangat lagi. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sampai di sini kita punya kesimpulan harus memandang bahwa ruahan itu hanya sebatas tradisi. Nah karena dia tradisi, dia bukan ibadah. Karena dia bukan ibadah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengadakan acara ruahan. Dengan kata lain, kalau punya kesanggupan silakan. Kalau tidak punya kesanggupan, jangan maksa diri. Dan kalau ada yang tidak ruahan, kita yang ruahan, jangan memandang dia tidak pade Islamnya. Ya Pak ya? Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, bertemu Ramadan, diberikan nikmat sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak Haji, saya terus Pak ya. Insya Allah. Oh iya ini ada belum ada kerasa. Banyak makanan gitu ya Mas. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kajian kita telah selesai. Dan insya Allah besok hari Sabtu kita akan membahas tafsir Quran. Nah, untuk teman-teman besok bisa login ya. Kita bahas di bulan Sya'ban ini. Oke, semangat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam guys.